pagi hari ini. Untuk tempat kami persilakan Mas Hendra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Hendra Bayu Probo Waskito. Saya sebagai sekretaris sekaligus humas dari KKOT, yang mana sebuah wadah koalisi untuk komunitas driver online di Tuban, yang jumlahnya ada 12 komunitas, itu baik R2, roda 2 maupun roda 4. Namun perlu saya memperkenalkan diri, komunitas kami itu linear dengan pergerakan yang ada di nasional maupun yang ada di regional Jawa Timur. Namun pertama-tama izinkan saya secara khusus mengaturkan penghargaan kepada bapak-bapak yang atau ibu-ibu dan semuanya yang sudah hadir di sini. Saya berterima kasih. Ini saya sudah catat dulu supaya kelewatan. Kalau dia nggak terucap, mohon maaf. Jadi saya berterima kasih menghargai kehadiran Bapak atau Ibu anggota Dewan terhormat, Bapak Surabin sebagai Ketua Komisi 1, kemudian Bapak Muhammad Saifullah Ponco Eko, Wakil Ketua Komisi 1, Bapak Imam Sudiono, Sekretaris Komisi 1, serta sekretaris Komisi 1 yang hadir, Bapak M. Natif Orion Abdio, Bapak Ahmad Abdul Wasi, Bapak Arianto, Bapak Nurul Hidayah, Ibu Lulu Kamil Musisa, Bapak Siswanto, Ibu Haji Riyasuti, Bapak Mustahil, Bapak Presley, Bapak Lutfi, terima kasih, Bapak Miati, dan yang nggak bisa saya sebut, mohon maaf, saya kurang hafal. Dan kepada instrumen pemerintahan daerah beserta dinas, setahu saya di sini ada dari Sampol dan Dinas Perhubungan, Ketua Kepalanya Bapak Imam. Saya aturkan terima kasih juga. Mohon maaf tidak bisa menyebutkan satu-satu. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami hadir di sini bukan membawa urusan pribadi, melainkan membawa suara lebih dari yang terdaftar di akun ojek online itu ada 1.700 driver baik yang R4 maupun R2 di Tuban yang setiap hari berjuang di jalanan menghidupi keluarga dengan penghasilan yang seringkali nggak sebanding dengan resiko yang kami hadapi. Profesi driver ojol ini kerap dianggap sepele, namun ketika pandemi yang kemarin justru kami yang menjadi tulang punggung mobilitas masyarakat. Kami mengantarkan makanan, obat, kebutuhan pokok, menopang UMKM, warung hingga usaha kecil agar tetap berjalan. Tapi ironisnya setelah pandemi mereda, peran kami kembali dilupakan. Hari ini kami berdiri di hadapan DPRD Tuban dengan kegelisahan sekaligus harapan besar. Kami gelisah karena aturan ada tadi tidak ditegakkan, tarif ditetapkan tapi tidak konsisten, perlindungan sosial belum hadir, dan keadilan bagi rekan kami Afan Kurniawan juga masih kami pantau untuk keberlangsungan keluarga dan yang tadi sudah didoakan, terima kasih. Namun kami juga punya harapan besar bahwa DPRD sebagai wakil rakyat bisa menjadi mitra perjuangan, bukan sekedar dengar. Bapak Ibu yang kami muliakan, dalam kesempatan ini kami menyerahkan secara resmi berkas kajian 5 tuntutan. Mohon maaf kalau memang cetakannya mungkin yang kurang. Soalnya kita juga
ada kendala tadi. Nah, pertama kami meminta DPRD Tuban ikut mengawal Kapolri untuk menuntaskan kasus almarhum Afan Kurniawan ya, diperoleh yang meninggal saat aksi di Jakarta. Kematian Afan bukan sekedar musibah pribadi, tapi tragedi kemanusiaan. Hingga kini proses hukum masih kabur, belum transparan, belum memberikan kepastian. Kami minta DPRD Tuban lebih bersuara agar keadilan bagi teman kami dan keluarganya ditegakkan dan tragedi serupa nggak akan pernah terulang lagi. Kedua, kami menyatakan dukungan terhadap 4 tuntutan nasional di FDTO. FDTO ini adalah wadah nasional kami untuk memperjuangkan dari daerah sampai menuju pusat, menuju gedung DPR RI. Di situ kami lanjutkan 4 tuntutannya berikut dengan kajiannya. Yang pertama itu adalah kenaikan tarif, karena dari 2022 sampai saat ini pendapatan bersih kami masih belum ada kenaikan, sedangkan inflasi atau kebutuhan sehari-hari pun kian lama kian meningkat. Yang kedua, tuntutan dari nasional itu adalah kami nggak ada aturan soal pengantaran barang dan makanan. Masalahnya itu akhirnya di tarif pengantaran makanan dan barang ini seringkali tidak sesuai. Ada yang 5.000, ada yang 4.500, seperti itu. Yang ketiga itu untuk mobil R4 itu tidak ada aturan yang mengatur soal tarif bersih, yang ada tarif kotor. Itu sangat merugikan bagi R4. Yang selanjutnya adalah undang-undang transportasi online. Kami perlu ada undang-undang yang benar-benar kuat dan mendasar produk hukum secara undang-undang yang melindungi keberlangsungan kami sebagai driver online yang ada di seluruh Indonesia, terutama di Tuban. Nah, ketiga, kami menuntut penegakan SK Gubernur Jawa Timur yang mana di nomor 188/290 sama 188/291. 290 itu untuk R2-nya Pak. Di R2 itu masih terkait dengan regulasi untuk tarif antar barang makanan itu belum ada. Kami harapannya itu supaya SK Gubernur ini bisa memperlakukan pengantaran tarif dan barang melalui dengan kami bersuara di DPRD bisa untuk menekan gubernur untuk memperlakukan itu, karena sebagai pengawas juga di wilayah Jawa Timur. Kalau untuk R4-nya di 188/291 itu di R4 belum ada pengaturan tarif bersih. Kalau R2 sudah ada tarif bersih. Kalau R4 yang mobil itu belum ada tarif bersih. Jadi sangat merugikan untuk driver oleh mobil di Tuban. Nah, yang keempat ini kami meminta perlindungan sosial BPJS TK gratis bagi, setelah kami simak itu data yang kami dapatkan 1.750 akun driver online. Itu berdasarkan hitungan kami dari tahun 2018 sampai 2025. Nah, dari sekian driver kami meminta agar DPR ikut mendorong diadakannya BPJS gratis untuk kami. Kalkulasi kami, jika 1.750 itu diakomodir dalam setahun, itu kisaran hitungan kami itu hanya 353 juta. 1 tahun 353 juta. Itu pun kalau 1.750. Sedangkan yang aktif di Tuban itu drivernya itu separuhnya lah. Jadi anggarannya juga nggak sampai segitu dalam 1 tahun. Kalau dibandingkan dengan kebermanfaatan untuk kami sebagai driver online, itu sangat-sangat membantu. Soalnya ada banyak kasus di mana orang atau driver online ini dalam
dalam 1 tahun terakhir ini ada 3 teman kami, rekan kami meninggal yang tidak tercover BPJS Ketenagakerjaan, dan ada lebih dari 10 teman kami kecelakaan tapi nggak di cover BPJS TK. Sebagai bentuk kepedulian untuk instrumen pemerintahan yang ada di Pemda, kami mengaspirasikan kepada DPR untuk memberikan solusi, untuk mendorong agar kami ini sudah sulit buat bayar kebutuhan sehari-hari, buat bensin, buat oli, buat operasional kami. Apalagi dewasa ini di bulan-bulan ini, di tahun ini sulit untuk mendapatkan orderan dibandingkan dengan kebutuhan yang kami penuhi. Makanya nggak semua dari kami punya akses asuransi yang benar-benar bisa mengamankan kami secara jika meninggal ataupun kecelakaan, bisa covernya itu nggak kayak dari BPJS TK yang bisa cover sampai tak terhingga ketika seseorang itu kecelakaan atau pada saat kematian kita bisa mendapatkan 40-50 juta untuk santunan dengan estimasi 16.800 rupiah per bulan. Menurut kami angka itu kecil sekali. Kalau memang dari pihak pemerintah daerah bisa membantu kami untuk BPJS Ketenagakerjaan, kalau kita simak di Gresik pun sudah seperti itu, di Surabaya juga sama, meskipun saat ini hanya 3 bulan dibantu oleh pemerintah daerah untuk ibaratnya itu dibayari tapi cuma 3 bulan.